di channel aku Abel Selani, dan di sini aku akan membagikan video mengenai pembelajaran berbasis kompetensi. Tonton sampai habis ya. Selamat menonton. Baik, kali ini aku akan membagikan video mengenai pembelajaran berbasis kompetensi. Langsung saja kita masuk ke materinya. Let's go. Oke, yang pertama itu ada tujuan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. Tujuan pendidikan dan pelatihan adalah kompetensi yang diharapkan dicapai peserta setelah menyelesaikan proses diklat. Kompetensi berbentuk kinerja atau unjuk kerja yang baik dalam bidang kehidupan atau pekerjaan. Kinerja yang baik dapat dicapai berkat kemampuan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Kurikulum berbasis kompetensi. Apa sih kurikulum berbasis kompetensi itu? Yaitu kurikulum yang ditunjukkan untuk menciptakan tamatan yang kompeten dan cerdas dalam membangun identitas budaya dan bangsanya. Kompetensi yang dikembangkan yaitu berupa keterampilan dan keahlian bertahan hidup dalam perubahan, pertentangan, ketidakmenentuan, ketidakpastian, dan kerumitan dalam kehidupan. Desain dan pengembangan sistem pembelajaran dalam seluruh komponen di dalam harus difokuskan pada tujuan pembelajaran yang berisi kompetensi. Kompetensi awal dan karakteristik awal peserta didik. Pihak pertama adalah pihak yang paling berkepentingan dalam hasil pembelajaran di masa depan. Mereka adalah pihak yang perlu dibantu penyelenggara diklat untuk membangun cita-cita peserta didik. Pihak kedua adalah penyelenggara diklat, di dalamnya termasuk pengajar dan pengelola satuan pendidikan. Pihak ketiga yaitu pengguna lulusan. Mereka adalah yang berkepentingan untuk mendapatkan lulusan sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja. Kompetensi dan pengukuran hasil belajar. Akhir proses pembelajaran, pengajaran, peserta diklat dan masyarakat ingin tahu bagaimana hasil pembelajaran. Mendesain pembelajaran perlu membuat alat pengukuran yang dapat mengukur kompetensi yang dimaksud dalam tujuan pembelajaran. Alat ukur yang dinyatakan valid dan alat ukur yang dapat mengukur suatu yang seharusnya diukur atau reliable. Hubungan kompetensi dan strategi pembelajaran. Pendesain pembelajaran diharapkan dapat melaksanakan kegiatannya secara bertahap, yaitu yang pertama, menentukan tahap dan langkah kegiatan pembelajaran dengan urutan isi yang diarahkan pada pencapaian kompetensi. Demikian pula pada saat menentukan metode, media, alat, dan alokasi waktu harus menyeimbangkan kesesuaian unsur dalam strategi instruksional dengan kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Dan yang kedua yaitu pengajar melaksanakan rencana strategi pembelajaran yang telah disusun dengan memasukkan upaya pemberian motivasi sepanjang proses pembelajaran agar peserta pendidik memfokuskan perhatiannya pada seluruh pembelajaran. Upaya pemberian motivasi berupa pemberian pujian, penguatan, pemberian latihan relevan, dan menanamkan keyakinan kepada peserta didik bahwa ia secara bertahap akan berhasil mencapai kompetensi yang ada pada tujuan pembelajaran. Hubungan kompetensi dan pengajar atau fasilitator. Yang pertama, fasilitator perlu menguasai bahan pengajaran dengan baik atau sangat baik. Dengan penguasaan bahan pembelajaran, ia akan mampu tampil meyakinkan pada saat mempresentasikan isi bahan atau saat menjawab pertanyaan peserta didik. Yang kedua, fasilitator perlu tampil merancang dan melaksanakan strategi pembelajaran, meliputi tahap pembelajaran runtut saat menyajikan isi pembelajaran menggunakan berbagai metode, media, dan alat, pengelola waktu secara efisien, motivasi penguatan dan penghargaan sepanjang proses pembelajaran.
Hubungan kompetensi dan pengajar atau fasilitator yang ketiga yaitu fasilitator perlu mampu menggunakan sumber belajar yang tersedia di perpustakaan, peralatan laboratorium, ruang pembelajaran, dan mampu menciptakan sendiri sumber pembelajaran lain jika sumber belajar ideal tidak tersedia. Dan yang keempat, fasilitator mampu merancang dan menggunakan alat pengukuran yang baik sesuai apetensi dalam tujuan pembelajaran. Alat pengukuran yang baik dilihat dari validitas, reliabilitas, dan kepraktisan penggunaannya. Hubungan kompetensi dan pengajar atau fasilitator yang terakhir atau yang kelima adalah fasilitator mampu memperoleh dukungan tenaga kependidikan dan pengelola satuan pendidikan di tempat kerja. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton video aku. Semoga apa yang udah aku sampaikan dapat bermanfaat buat kita semua. Kalau kalian suka sama video ini, kalian boleh klik tombol like, jangan lupa komen di bawah dan subscribe ya, biar nggak ketinggalan video aku yang baru. Aku Abel Selani, pamit undur diri dan jangan lupa belajar yang rajin agar menjadi orang yang sukses. Bye bye. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been